Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, para narasumber, serta tamu undangan dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara sosialisasi bagi pemilih pemula. Memasuki acara pertama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kepada para hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Tamu undangan dan peserta dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, acara yang kedua, laporan penyelenggara kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Dwi Putranto SH. Kepada beliau disilahkan. Laporan penyelenggara sosialisasi pemilu kada bagi pemilih pemula Selasa 26 Maret 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Malang atau yang mewakili, narasumber dari KPU dan Bages Banpol Kota Malang, serta para peserta sosialisasi yang kami banggakan. Perkenan kami menyampaikan laporan berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi pemilu kada bagi pemilih pemula dengan tema yang muda yang bersuara, sukseskan pemilu kada 2013 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 9 tahun 2012 tentang APBD, Peraturan Wali Kota Malang nomor 109 tahun 2012 tentang penjabaran APBD 2013. 2. Maksud dan tujuan.
Maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi pemilih pemula tentang apa dan bagaimana pemilu kada ini diadakan, serta manfaat dan sasaran yang akan dicapai dalam pemilu kada yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013. Jumlah pemilih pemula sangat potensial dan signifikan, yaitu sebesar 20% dari seluruh pemilih. Oleh karena itu perlu perhatian khusus melalui pemberian informasi yang akurat dan pengetahuan yang memadai. 3. Waktu dan tempat. Hari Selasa 25 Maret 2013 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat Hotel Trio Indah 2, Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 1 sampai 3 Malang. Sukseskan pemilu kada 2013. Atas berkenan kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas, yaitu Ibu Siti Mahmudah SHMM. Kepada beliau disilahkan. Sebelumnya kami mohon maaf karena Ibu Kepala Dinas yang sedianya hadir pada kegiatan sosialisasi bagi pemula pada saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah adik-adik semua karena beliau pada saat ini sedang melakukan umroh. Untuk itu mohon izin saya akan membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam satu jiwa. Malang Asoy. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini Selasa 26 Maret 2013 dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu kada dengan tema yang mudah bersuara. Sukseskan pemilu kada 2013 dalam keadaan sehat walafiat. Perlu saya tanyakan, apakah adik-adik di sini sudah mempunyai kartu identitas? Sudah. Apabila belum, harus segera mengurus KTP di bagian kependudukan, lapor dulu kepada RT RW. Jangan sampai pada saat pemilu kada bulan Mei nanti adik-adik tidak bisa menggunakan hak suaranya. Pelaksanaan sosialisasi pemilu kada ini merupakan salah satu tindak lanjut dari pemerintah Kota Malang guna menyukseskan jalannya pemilu kada yang dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Mei 2013 nanti. Kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pemilih pemula, khususnya para pemuda dan pemudi di Kota Malang, tentang pentingnya pemilu kada dalam membangun kehidupan demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya dengan benar dan sesuai hati nurani. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam kegiatan sosialisasi pemilu kada ini, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat diambil manfaatnya demi kebaikan bersama. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 26 Maret 2013, kegiatan sosialisasi pemilu kada bagi pemilih pemula dengan tema yang muda, yang bersuara, sukseskan pemilu kada 2013 saya nyatakan dibuka. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dani Marwebedi, SSN, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia, marilah kita bersama berdoa seraya menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridha darinya dan diberi kelancaran hingga akhir kegiatan nanti. Doakan kami pandu secara agama Islam, bagi yang lain dapat
mengikuti, marilah kita mengawalinya dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, ya Rabbana, dengan namamu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi hari yang cerah ini Allah, kami melaksanakan sosialisasi pemilih pemula Pemilu Kada 2013. Jadikanlah yang kegiatan yang pada pagi hari ini merupakan sebagai bentuk rasa syukur kami atas karunia kesehatan, akal, jiwa, dan raga kami. Luruskanlah niat kami Allah, bahwa apa yang kami lakukan pada pagi hari ini sebagai sarana untuk menuntut ilmu dalam rangka melaksanakan amanah-Mu sebagai khalifah di dunia. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami insan generasi muda yang mampu memanfaatkan potensi diri kami dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2013, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami sumbangkan dalam pemilu nanti dapat menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, dan mampu melaksanakan tugas dan pengabdiannya ikhlas demi kejayaan dan kemakmuran masyarakat. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kiranya kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari KPU dan Bakes Bangpol. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan daripada pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Kominfo bekerja sama dan KPU maupun Bakes Bang, yang selama ini Kominfo telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan termasuk dialog interaktif di radio. Dan selanjutnya pada pagi hari ini kita melanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kepada siswa di seluruh Kota Malang, dengan harapan bahwa yang hadir pada pagi hari ini nantinya bisa ketok tular kepada teman-teman yang lainnya, karena posisi adik-adik yang hadir pada pagi hari ini adalah sifatnya mewakili semua calon pemilih pemula yang ada di Kota Malang. Baik, yang pertama kami perkenalkan narasumber yang pertama dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yaitu Bapak Ali Mustafa. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Tony Nurmawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, dalam hal ini Ibu Insinyur Eni Handayani MSI dari Kominfo Kota Malang. Selamat pagi. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ali Mustafa kebetulan sekali pada hari ini harus
jam sekian sudah harus di Surabaya. Jadi terima kasih Pak Lim bisa menyempatkan memberikan pencerahan kepada adik-adik kita dan kita semuanya, khususnya pemilih pemula di seluruh Kota Malang dalam rangka mensukseskan pemilu kada tahun 2013. Bapak Ali Mustafa ini Arema asli rupanya Pak ya? Arema, ya. Arema asli. Beliau bertempat tinggal di Simpang Sulfat Selatan. Kemudian beliau riwayat pendidikan S1 di Sti Sospol Waskita Dharma. Kemudian S2-nya dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman di organisasi cukup banyak. Kalau saya sebutkan di sini semuanya, waduh, enggak selesai nih Pak Alim. Terlalu panjang ini. Saya lihat di sini pengalaman organisasi, riwayat pekerjaan, dan lain-lain. Beliau juga pernah di sini sebagai jurnalis, ya, pernah sebagai jurnalis. Kira-kira itu untuk sementara perkenalan kita kepada Bapak Ali Mustafa. Nanti sebagai pembawa materi yang pertama dari KPU. Setelah itu nanti selanjutnya nanti diteruskan dengan pemateri yang kedua. Kami persilakan Pak Ali Mustafa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh berdiri ya? Biar gak kelihatan kaku. Coba berdiri dulu semua, kayaknya kurang semangat ini. Semua berdiri. Ada 3 kelompok. Ayo masih muda, berdiri semua. Kita akan bermain bulu tangkis 2 menit saja. Ini grupnya apa? Raket. Saya bilang tunjuk gini, bilang apa? Korang kompak. Ini grupnya kok. Kalau saya tunjuk bilang apa? Ini grupnya net. Kalau saya tunjuk bilang apa? Coba tak tes 1. Dah, lihat belakangnya ada telurnya enggak? Dah, silakan duduk. Saya minta materinya ditampilkan. Kita akan ngomong sedikit tentang pemilu. Jadi apa itu pemilu? Waktunya tidak banyak, akan saya sampaikan agak maraton karena jam 12 harus di Surabaya karena ada raker di provinsi. Nah, apa pemilu? Bagaimana penyelenggaraannya? Sekilas ada di sini nanti. Jadi kalau ingat pemilu, kira-kira bayangan teman-teman apa? Terus apa lagi? Nyoblosnya tanggal berapa kalau pemilu kada? Oh, berarti infocam sukses sudah. Kira-kira yang boleh nyoblos umur berapa? Umur 16 tahun boleh enggak? Boleh asal sudah menikah. Jadi yang dianggap dewasa itu kalau umur 17 tahun, tapi 16 tahun sudah menikah, punya hak pilih. Jadi tapi jangan cepat-cepat menikah, bahaya nanti. Ya. Nah, kalau kita ngomong pemilu, yang perlu kita persiapkan dulu apa? Aturan main. Namanya landasan hukum. Ini yang harus kita kita pegang dulu ini. Sebelum kita main bola, kita buat aturannya seperti apa. Biar antara para pemain dengan panitia dengan yang lain wasit itu punya parameter sendiri, punya persepsi yang sama. Aturannya ngene, malkune kudu ngene. Lek gak ngene berarti kalau melanggar siapa yang menindak? Kalau di sepak bola, kalau di pemilu namanya Panwas. Jadi ada 3 lembaga penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang 15 tahun 2011 yang baru. Kalau dulu itu ada KPU dan Bawaslu di pusat, di provinsi ada KPU dan Panwaslu provinsi, sekarang jadi Bawaslu provinsi. Di kota kabupaten ada KPU dan Panwaslu kota. Kenapa ada Bawas dan ada Panwaslu? Ada aturannya sendiri-sendiri. Ada di PPK kecamatan itu ada Panwascam, di tingkat kelurahan ada namanya PPL, ada PPS.
Kalau PPS itu pasukannya dari KPU, kalau PPL pasukannya dari Panwas. Ini jadi landasan hukumnya adalah di Undang-Undang Dasar 45. Syarat negara untuk bisa melaksanakan pemilu harus bagaimana? Negara bisa menyelenggarakan pemilu kalau sudah merdeka. Jadi negara sih nggak merdeka nggak bisa ngadakan pemilu. Nah, karena kita mau mengadakan pemilu kada, ngomong pemilu kada, landasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya ada yang mengatur peralihan atau pergantian kepala daerah melalui negara yang demokrasi, yang tidak menganut demokrasi bisa nggak mengadakan pemilu? Bisa nggak? Negara yang tidak demokratis atau negara yang tidak menganut sistem demokrasi bisa menyelenggarakan pemilu enggak? Tidak ada aturannya ya. Jadi kalau ngomong pemilu berarti negara itu sudah menganut sistem demokrasi. Apa sih demokrasi? Wah, ini yang cocok namanya yang muda yang bersuara seperti ini, keras. Enggak. Jadi kalau saya baru datang tadi bangku depan kosong semua. Saya bingung. Apa gane sing kepingin jadi pemimpin gitu. Ciri-ciri ada nggak kursi wali kota, kursi DPR duduknya di belakang? Nggak ada, makanya kalau datang rebutan di depan, bila perlu rebut yang di sana. Itu baru namanya Arema Malang maju. Jadi ngapain harus malu ya? Nah, undang-undangnya tetap papang di sini, nanti bisa dibaca, nggak salah sudah disampaikan. Lanjut. Terus. Jadi selain Undang-Undang 32 ada didukung oleh peraturan pemerintah dan peraturan KPU. Jadi landasannya Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang 32, kemudian peraturan pemerintah, ada peraturan KPU tentang macam-macam ya. Itu aturan main di pemilu kada. Nah, awal-awal yang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum, jangan dikasih kepanjangan yang lain. Ini harus menyiapkan namanya regulasi atau aturan main. Kalau ngomong pemilihan umum Kota Malang berarti yang menyelenggarakan, yang punya gawe adalah KPU Kota Malang. Jadi ada KPU pusat, provinsi dan kota kabupaten. Kalau gubernur yang bertanggung jawab siapa nanti KPU-nya? Provinsi. Ya. Kalau pileg pilpres KPU mana? Pusat. Berarti KPU di bawahnya tinggal melaksanakan. Berarti sudah pinter. Lanjut. Nah, ini tahapan persiapan. Lanjut Mas. Kita akan menyusun program anggaran, kemudian menetapkan regulasi, kemudian membentuk perangkat di bawahnya yaitu PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS bukan Persatuan Pencaksilat tapi Panitia Pemungutan Suara, KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan PPDP itu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Ini gerbongi KPU dari Kota Malang sampai ke tingkat RT itu ada. Nah, setelah itu kita melaksanakan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Jadi di sini ada ruang dari teman-teman untuk berpartisipasi di pemilu kada Kota Malang, minimal jadi pemantau lah. Tapi jadi delok gak ngerti. Nah, tapi syaratnya jadi pemantau harus paham dulu pemilu itu apa. Jangan-jangan jadi pemantau tapi nggak tahu, ini bahaya. Nah, setelah itu KPU harus melaksanakan pendidik sosialisasi. Ini salah satu rangkaian yang kita diajak kerjasama oleh Infocom. Tepuk tangan oleh Infocom. Nah, karena kita melaksanakan pemilu kepala daerah itu memakai anggaran APBD Kota Malang, kemudian yang akan kita katakanlah ada proses pergantian pucuk pimpinan di Kota Malang, maka 7 bulan sebelumnya kita 6 bulan sebelum masa jabatan akhir kita beritahukan kepada DPRD. Nah, ini kita beritahukan bahwa masa jabatan ini yang mau habis, kita beritahukan seperti itu teknisnya. Kemudian di saat bersamaan kita melaksanakan BIMTEK tugas PPK, PPS dan PPDP. Jadi kalau PPK itu menyelenggarakan tahapan di tingkatan kecamatan, PPS di tingkat kelurahan, PPDP ini khusus mendata
pemilih. Petugasnya bisa juga diambil dari RT atau RW atau masyarakat relawan di lingkungan sekitar. Lanjut. Agak maraton. Nah, ini ada setelah tahapan persiapan tadi, kita memasuki tahapan pemutakhiran data. Tadi sudah dikatakan yang mempunyai hak pilih adalah warga Kota Malang karena pemilu kada Kota Malang yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Jangan lupa yang sudah menikah ini. Jadi petugas kami akan mendatangi setiap rumah, kemudian mencocokkan nama-nama yang kita berikan dari KPU. Nama-nama daftar nama ini namanya DP4, kemudian dirubah menjadi daftar pemilih, asalnya dari Dispenduk. Jadi data pemilih yang kita pakai asalnya dari pemerintah Kota Malang, yang dalam hal ini dibidangi oleh Dinas Kependudukan dan Dispenduk Capil ya. Ini bahan yang akan kita olah sebagai informasi awal